We interrupt this program for a breaking news story. Indonesia has tested an intercontinental ballistic missile. Tensions are escalating. Jika suatu hari, Indonesia punya rudal balistik antar benua, ICBM, yang bisa menjangkau seluruh dunia dalam hitungan menit, apa jadinya peta kekuatan militer global? Apakah Indonesia langsung masuk 5 besar dunia? Atau justru dunia panik dan menjatuhkan sanksi besar-besaran? Di video ini, kita akan bahas, apa itu ICBM? Seberapa kuat efeknya jika dimiliki Indonesia? Dan ranking militer Indonesia setelah punya ICBM. ICBM, atau Intercontinental Ballistic Missile, adalah rudal jarak jauh yang bisa menjangkau lebih dari 5.500 km. Bahkan, beberapa bisa mencapai 12.000 km. Biasanya ini adalah kendaraan pengantar senjata nuklir. ICBM, atau Intercontinental Ballistic Missile, bukan senjata sembarangan. Ini adalah simbol kekuatan absolut yang hanya dimiliki oleh negara-negara dengan militer kelas dunia. Amerika Serikat, dengan ratusan rudal siap tempur. Rusia, dengan armada ICBM darat, laut, dan udara. China, yang terus menambah silo dan peluncur jarak jauh. India, dengan rudal Agni yang bisa menjangkau benua lain. Bahkan Korea Utara, meskipun ekonominya terbatas, memaksa dunia untuk memperhitungkannya hanya karena ICBM. Sisanya, hanya segelintir negara yang masuk dalam klub eksklusif ini. Dan sejauh ini, Indonesia belum ada di dalamnya. Sekarang bayangkan, Indonesia memiliki 10 peluncur ICBM. Tiap rudal bisa membawa hulu ledak konvensional, atau, lebih ekstrim, nuklir taktis. Apa dampaknya? Indonesia langsung menjadi negara yang memiliki deteren strategis global. Tidak ada negara yang bisa semena-mena menekan Indonesia secara militer. Dalam forum internasional, Indonesia berubah dari middle power menjadi power broker. Negara tetangga seperti Australia, Malaysia, bahkan Singapura akan waspada. Jepang dan Korea Selatan kemungkinan besar akan ikut menanggapi lewat diplomasi atau pertahanan tambahan. Saat ini, menurut Global Firepower Index, Indonesia berada di peringkat 13-16 dunia. Tapi kalau kita punya ICBM plus sistem peluncur darat, udara, dan laut, Indonesia bisa naik ke peringkat 7-10 dunia. Di atas Turki, Jerman, bahkan Inggris. Tergantung integrasi teknologi lainnya, lihat India. Mereka naik ke peringkat 4 dunia berkat rudal Agni 5 dan industri pertahanan dalam negeri. Jika suatu hari Indonesia resmi memiliki ICBM, dampaknya bukan hanya terasa di dalam negeri, tapi mengguncang tatanan geopolitik regional dan global. Di mata Global Firepower Index, peringkat militer Indonesia bisa melesat naik, asalkan didukung oleh logistik yang kuat, industri pertahanan mandiri, dan teknologi tempur canggih. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia akan berada jauh di atas negara-negara lain. Tak hanya unggul dalam jumlah, tapi juga dalam kekuatan pemukul strategis. Lebih dari itu, Indonesia akan bergabung dengan klub eksklusif negara pemilik kekuatan pemukul global, bersanding dengan Amerika Serikat, Rusia, China, dan India. Namun, di balik semua itu, perhatian dunia akan mengarah tajam ke Jakarta. Tekanan bisa datang dari NATO, Amerika Serikat, bahkan China dan Rusia, yang tak ingin ada pemain baru di panggung kekuatan global. Indonesia adalah anggota resmi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, atau NPT, sebuah komitmen global yang menolak pengembangan, penyebaran, dan penggunaan senjata nuklir. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, Indonesia telah menegaskan, kekuatan bukan soal bom nuklir, tapi tentang stabilitas, diplomasi, dan kemandirian teknologi. Namun, jika suatu hari Indonesia mengembangkan ICBM, terlebih dengan hulu ledak nuklir, maka langkah itu akan memicu pertanyaan serius. Apakah kita masih berada di jalur konstitusi damai, atau mulai menapaki jalan kekuatan koersif yang dipertaruhkan? ICBM memang bisa mengubah posisi Indonesia di mata dunia. Mengangkat status kita dari negara berkembang menjadi kekuatan yang diperhitungkan secara global. Tapi di balik kekuatan itu, tersimpan risiko yang luar biasa besar, tekanan politik, ancaman embargo, bahkan potensi isolasi internasional. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan hanya soal rudal yang bisa menembus langit, tapi terletak pada diplomasi yang bijak,
teknologi yang mandiri, dan semangat bangsa yang tak mudah tunduk. Itulah wajah Indonesia yang sesungguhnya, kuat, cerdas, dan bermartabat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus ikuti update teknologi militer Indonesia terbaru. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against